Ya. Oke, halo semuanya. Selamat datang di episode terbaru lagi di Dialog dengan Data Analis. Kita masih di YouTube channel Data Konsultan ya. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan 2 orang spesial, trainer data scientist. Jadi kalau statistik kan nggak hanya data analis, tapi juga dekat sekali dengan yang namanya data scientist. Sudah ada Ahmad dan juga Hussein di sini. Halo. 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 Oke, apa kabarnya? Baik, kabarnya baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Oke, ini mungkin teman-teman yang nonton penasaran. Di awal ya, bisa diceritain nggak atau dijelasin perbedaannya antara data analis yang mungkin kalau di data konsultan kan kebanyakan data analis ya, sama data scientist, bedanya apa nih? Ini yang ditanya siapa nih? Ahmad dulu boleh. Pertanyaan ini buat Ahmad dulu. Ahmad Hussein atau Ahmad Kurniansyah? Ribet banget. Ya, sorry. Canda. Tadi Ahmad, siapa Hussein-nya? Dua. Oke, sebenarnya kalau perbedaan data analis sama data scientist mostly di role sih. Biasanya kalau di data analis itu lebih ke hanya sampai di bagian ngambil insight dari data. Cuman kalau untuk data scientist itu lebih ke ujungnya masih ada deploying model, making model sampai di tahap deploying model. Mungkin itu sih ada tahap tambahan aja yang tambahin. Cuman biasanya scope data scientist itu juga biasanya nyangkup ke data analis karena dia juga harus tahu insight dari data sebelum ngebuat sebuah model. Biasanya sih kayak gitu. Next levelnya berarti ya. Ini sekarang kan Ahmad sebagai trainer dan data scientist juga ya. Terutama trainer di Purwadika. Kalau Hussein kan trainer data scientist, jadi di algoritma ya sekarang ya. Oke. Kalau tadi pertanyaan untuk Ahmad udah naik, untuk Hussein. Kalau misalnya data scientist ini next levelnya, kira-kira tambahannya itu apa? Dari kan berarti kita awalnya basicnya harus ngerti statistik dulu nih ya. Kalau untuk jadi data scientist mesti nambah apa nih? Oke. Aku nerusin yang tadi jawabannya Ahmad ya. Jadi kalau misalnya dikaitin data analis sama data scientist, kalau perspektifnya dalam hal tingkatan analisa, memang kalau misalnya di data analis itu lebih ke descriptive analytics gitu kan. Terus bedanya sama data scientist apa? Kalau data scientist itu nggak hanya descriptive analytics, tapi juga predictive analytics. Nah, terus next levelnya apa nih kalau misalnya mau jadi data scientist? Ya, kita kembali lagi ke ini, ke apa namanya, kalau misalnya teman-teman sering lihat ya, diagram Venn kebutuhan data scientist itu sebenarnya dia dari gabungan elemen apa aja, dari statistik, math, kemudian programming, dan yang ketiga itu adalah business knowledge-nya. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman selama kuliah atau selama belajar sudah mengetahui tentang statistika matematik, kemudian ada programming udah menguasai juga R atau Python, skill yang perlu ditambah dan yang perlu diasah lagi adalah sudut pandang mengenai kasus bisnis yang ditangani. Dan itu sangat bermanfaat banget karena si data scientist ini kan sangat serbaguna ya, bisa di industri manapun gitu. Jadi sebisa mungkin tambahin sudut pandang bisnis di macam-macam industri kayak gitu sih, Mbak. Oke, berarti data scientist ini juga bisa dipakai di mana bidang manapun, bisa diimplementasi di manapun ya. Nah, kalau Ahmad sama Hussein, Ahmad Hussein namanya mirip. Jadi Hussein doang. Implementasinya sekarang di mana? Boleh ini enggak diceritain sedikit? Dari Ahmad dulu. Oke, Ahmad dulu. Ahmad Kurniansyah. Oh, iya udah. Sejauh ini sih sebenarnya implementasi saya di data scientist itu ya karena mungkin basicnya aku sama Hussein itu memang trainer ya, jadi memang kita nggak implementasi secara general by case. Dalam artian kalau saya kan memang personal dan Hussein itu lebih ke bisa ke industri, bisa ke grup kan, nanti itu mungkin lebih lanjutnya Hussein yang detailin. Kalau saya sih memang secara general aja, secara kurikulum yang diajarkan bukan ke bisnis, tapi menekankan ke berbagai sektoral bisnis juga.
Cuman untuk saya pribadi, sejauh ini yang pernah saya hadapi kasusnya itu ada di bagian politik. Nah, itu yang saya pribadi yang saya pribadi sering pernah terjun itu memang di bagian industri politik. Kayak gitu, Mbak. Politik. Oke. Kalau Ahmad Hussein? Ya. Tadi pertanyaannya apa, Mbak? Sorry, boleh diulang? Implementasinya ini di bidang apa? Bisa diceritain nggak? Contohnya atau kasusnya mungkin? Jadi kalau misalnya aku kebetulan sedang di algoritma kan, dan sebagian besar tuh aku menangani kasus yang berkaitan sama project corporate gitu. Jadi kalau misalnya sekedar info, di algoritma itu ada kelas umum, kelas yang publik, dan ada kelas yang corporate, khusus untuk menjawab problematika corporate tersebut gitu. Jadi kalau misalnya tadi si Ahmad itu ceritanya si data science lebih diterapin ke yang hal-hal politik, kalau misalnya industri FMCG banyak macam-macam tuh, semua bisa diterapin sih. Dan alhamdulillahnya semua pengetahuan yang kita terima selama kuliah itu kepake semua tuh pada saat menangani kasus project corporate itu. Oke, berarti banyak kasusnya tergantung corporate-nya yang jadi klien mana ya? Iya betul, banyak banget. Nanti kalau misalnya penasaran, coba di breakdown satu-satu aja. Oke. Salah satu mungkin boleh contoh? Contoh, tadi kan aku nyebutnya ada di telco, ada di retail, ada di finance perbankan, terus ada di FMCG ya. Misal gini deh, mungkin di perusahaan ride sharing, kayak misalnya terkenal kan di Indonesia tuh ada 2 company besar. Ini boleh sebut nama nggak sih? Nggak apa-apa kan ya? Boleh, nggak apa-apa, diskusi. Iya, kan ada Gojek sama Grab gitu kan. Nah, si perusahaan ride sharing ini sebenarnya memanfaatkan ilmu data science untuk membaca pola demand dari ojek mereka gitu kan. Jadi sebenarnya mereka bisa tuh menganalisa dari demand-nya di daerah mana yang paling tinggi secara demand gitu, secara permintaan ojeknya. Kemudian di jam-jam mana aja yang selalu jam-jam sibuk. Jadi kan sebenarnya mereka kalau misalnya dibilang mereka kan per detik pun dapat menerima data ya dari si pelanggannya gitu kan. Sayang banget kalau misalnya banyaknya data tersebut nggak diambil insight gitu kan. Nah, jadi salah satu insight yang bisa didapat dari kumpulan data yang banyak itu, mereka bisa nih memanfaatkan salah satu teknik yang ada di statistik ya kan, yang kita pelajari, yaitu time series forecasting, untuk membaca pattern sebenarnya di masa depan gimana sih pola demand-nya, supaya dari sisi perusahaan tuh bisa memperkirakan gitu berapa banyak demand yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di masing-masing wilayah di jam-jam tertentu. Kayak gitu sih. Selain itu juga bisa membaca tren-trennya kan ya, di jam berapa aja yang selalu jam sibuk. Mungkin secara bisnis nanti aku nggak tahu sih sebenarnya apa yang mereka implementasikan, tapi harusnya kan ketika mengetahui insight di jam-jam sibuk, mereka bisa mengambil tindakan bisnis di situ ya, entah promo atau entah menaikkan atau mengadjust harganya dan segala macam. Nggak tahu sih soalnya. Gitu, Mbak. Oke. Oke. Jadi kemarin kita sempat ngobrol juga sama salah satu bisnis intelijen. Kalau bisnis intelijen juga cari insight kan sama ya. Data scientist juga kan cari insight baru dengan menggunakan gabungan statistik sama informatika kan berarti ya. Nah, tapi kalau di bisnis intelijen ini butuh kerjasama sama departemen atau divisi lain. Jadi perlu ada manajemen juga. Nah, kalau di role data science ini, data scientist, ada yang seperti itu nggak? Atau murni memang role-nya adalah cari insight baru untuk pengambilan keputusan? Siapa Hussein boleh jawab. Aku dulu Hussein ya. boleh jawab dulu. Oke. Jadi sebenarnya menurutku ya, semua profesi yang kita sedang jalani itu pasti ada kaitannya dengan stakeholder lain sih. Itu udah pasti gitu. Nah, kalau misalnya si data scientist ini sendiri, kalau misalnya di industri, pasti mereka nanti bakal sering banget berhubungan dengan orang bisnis levelnya. Karena apa? Karena sebenarnya
ketika mereka mendevelop sebuah model yang untuk tujuannya menjawab pertanyaan bisnis, mereka harus bisa mengembalikan insight atau keputusan bisnis tersebut ke orang bisnisnya kayak gitu kan ya. Nah, jadi mungkin si data scientist ini nanti paling banyak berhubungan dengan orang bisnisnya. Terus kalau misalnya ada satu role baru sebenarnya, ada satu role baru yang lagi naik banget akhir-akhir ini, yaitu business translator. Jadi si business translator ini hampir mirip kayak data scientist, tapi si business translator ini tuh nggak diwajibkan untuk mengetahui bagaimana skill programmingnya. Jadi sebenarnya si business translator ini sebagai bridging aja, sebagai penghubung antara data scientist dengan si orang bisnisnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibikin relasi hubungan antara ketiga elemen itu, si business translator yang ada di tengah, data scientist yang kerjanya technical ngembangin model, orang bisnis yang jadi decision maker-nya kayak gitu. Ini sepengalamanku sih. Mungkin dari Ahmad nanti ada tambahan. Ahmad gimana? Sorry Mbak, tadi DC dia disconnect. Bisa diulang lagi apa yang tadi ditanyain Mbak? Kalau misalnya data scientist ini apa ada dalam role-nya harus kerjasama sama divisi atau departemen lain gitu? Oke. Sebenarnya kalau untuk kerjasama sama divisi lain, mostly mungkin ada penambahan baru yang disampaikan sama seperti yang disampaikan Husein tadi. Cuman sebenarnya kalau untuk bekerja semua role ya, menurut yang sejauh ini yang pernah saya pahami dan saya lihat dan saya terjun langsung, semua role yang berhubungan dengan data itu pasti harus kerjasama dengan bidang lain. Ketika ada satu yang tadi disebutkan sama Husein, itu mungkin untuk beberapa aspek tertentu yang mungkin harus connect antara si orang-orang di data science sama orang-orang yang di bisnis. Cuman ada juga beberapa yang memang kontak langsung dengan orang-orang yang di role bisnisnya demikian. Jadi memang sebenarnya secara general orang-orang yang berkutat dengan data, maksudnya orang-orang yang bekerja dengan role data itu tidak hanya bekerja sendirian, jadi memang membutuhkan partnership dari divisi-divisi lain. Entah itu ada yang sistemnya ada yang sistemnya itu yang tim data sendiri terus nanti kontek-kontekan sama tim lain, atau orang-orang data yang dimasukin ke suatu divisi, jadi nanti akan menjadi jadi memang yang jadi technical di divisi itu orang datanya kayak gitu Mbak. Jadi kalau ditanya ada hubungan apa enggak dengan divisi lain, memang setiap role di data itu pasti memiliki hubungan dengan divisi lain pastinya. Yep. Oke. Kemudian kalian berdua kan ini berarti sebagai trainer juga ya. Berarti ada nih mulai banyak, karena data science kan tergolong mungkin baru hits, baru naik belakangan ini ya, bisa dibilang beberapa tahun belakangan. Berarti butuh ibaratnya pembelajaran tambahan atau gimana? Dari ketika misalnya kita nih ada teman-teman yang baru lulus kuliah, untuk bisa ahli atau menjadi seorang data scientist, apa perlu semacam edukasi ataupun kita harus belajar di mana atau gimana? Dari Husein dulu. Oke. Mungkin ya pertanyaan tadi starting point-nya ya, kalau misalnya pengen switch career jadi data analis atau data scientist kayak gitu kan ya. Nah, aku coba jawab berdasarkan pengalaman beberapa murid yang datang untuk belajar data science ya. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu macam-macam. Jadi ada orang yang benar-benar background-nya itu nggak pernah menyentuh programming, nggak pernah coding sama sekali, dan bahkan jauh banget sama matematik dan statistik kayak gitu kan. Jadi let's say kayak misalnya dia dari ekonomi atau dari psikologi. Nah, kalau misalnya mereka pengen coba dekatkan pengetahuan mereka tentang analisa data, berarti mereka harus pertama mengetahui dulu nih pengantar dari si data science itu apa gitu kan. Jadi langkah awal memang mereka harus belajar mengenai programming dan statistiknya. Karena sebenarnya mereka tuh sudah kuat banget di sisi pengetahuan bisnis kayak gitu kan ya. Kayak orang ekonomi udah punya latar belakang ilmu yang sangat memadai tentang kebijakan-kebijakan ekonomi mungkin atau teori-teori ekonomi. Nah, tinggal dimanfaatkan aja nanti skill programmingnya dan belajar mengenai programming dan matematik sama statistiknya kayak gitu sih Mbak.
Karena pasti sangat mudah banget kalau misalnya starting point-nya itu udah mengetahui domain knowledge-nya gitu. Jadi pengetahuan bisnisnya udah kuat, tinggal diarahin aja belajar programming dan math sama statistik kayak gitu. Nah mungkin kebanyakan orang kayak di awal sedikit ragu atau sedikit takut ketika belajar programming sama statistik kayak gitu kan ya. Nah sebenarnya uh, si programming ini sendiri itu melatih bagaimana cara si usernya itu mengambil keputusan gitu kan ya, keputusan yang konstruktif, yang runut kayak gitu. Jadi ibaratnya si programming ini nggak dibayangin kayak misalnya bikin website coding ribet kayak gitu kan ya. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan skill programming di data science ini kan pengetahuan kapan menggunakan algoritma yang tepat, kemudian gimana cara ngodenya yang mana, sebenarnya itu semua udah satu packaging, udah satu packaging di sebuah library yang bakal digunakan nantinya kan kayak gitu. Jadi intinya butuh skill programming sama math sama statistik sih. Sebelum ke Ahmad ya, berarti kan lebih, kalau menurut Husain ini lebih oke kalau memang kita punya basic ilmu implementasinya dulu ya. Nah, kalau kamu kan basicnya statistik nih. Gimana ya, ininya? Betul, nah, ceritanya. Oke, ceritanya. Jadi tadi kan aku bilangnya memang starting point itu paling enak banget ketika kita udah menguasai bisnisnya. Ketika kita udah mengetahui bisnisnya, kita paham betul nih apa yang perlu kita selesaikan. Nah, jadi kan nanti kita tinggal belajar bagaimana cara menyelesaikannya. Karena itu yang poin-poin pertama yang perlu diketahui kan di data science gitu kan. Memunculkan pertanyaan bisnis. Nah, terus berdasarkan pengalamanku yang background-nya itu adalah statistik, yang pas selama kuliah itu sebenarnya yang diajarin adalah teori-teori statistik, gimana cara memperkaya sudut pandang bisnisnya. Nah, salah satu caranya ya banyak-banyak mengikuti kayak misalnya lomba analisa data, kemudian hackathon, kayak gitu-gitu sih, Mbak. Dari situ kan nanti kalau lomba analisa data kan pasti kita diminta untuk menyelesaikan studi kasus gitu kan. Nah, dari situ makin nanti bakal ada sesi diskusi buat kayak brainstorming gimana kira-kira menyelesaikan studi kasus ini di industri ini dengan pendekatan statistik kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya background-nya udah statistik atau background-nya udah programming, ya tinggal diperkaya lagi bahan bacaan literatur mengenai penerapan data science di macam-macam industri kayak gitu. Itu tetap harus nambah lagi ya. Tapi kalau secara pribadi nih, menurut kamu, ketika starting point-nya adalah statistik, ada kelebihannya nggak? Atau malah justru sama aja, harus tetap aja belajar yang lain?